batangnya, ya mak ya? Iya. Iya kan? Mantap. Mantap. Besar. Tempatnya jurang brong-brong. Jadi bagaimana keseruannya? Tonton terus ya video saya ya. Halo teman-teman, kita udah sampai di lokasinya. Mari kita turun dan kita lihat buah alpukatnya. Semangat ya. Oke. Lebaran. Halo teman-teman. Ini kita lagi nengok buah alpukat milik salah satu petani, yaitu namanya Pak Kadi. Nah, seperti ini buahnya teman-teman. Pernah nggak teman-teman lihat buah itu tanpa daun? Papaya gitu. Nih. Nah. Unik kan? Pepaya tanpa daun. Nah, di sini nih ada kandang ayam teman-teman. Jadi bapak ini juga memelihara ayam potong. Jurangnya keras tuh, Pak. Coba Mas Besok. Kayak apa? Halo Mas, namanya siapa Mas? Ay. Bapaknya malu mau masuk dalam ini video, jadi harap dimaklumin aja ya. Nah, kita fokus ke alpukatnya. Tapi pemirsa udah tahu ya siapa pemiliknya. Nah, ini namanya alpukat mentega teman-teman. Jadi di sini ada beberapa batang, kayaknya ada banyak batangnya. Cuman kemarin sebelum saya kesini udah dipanen dulu sama ibu saya. Nah, ini buah alpukat itu kan 2 kali panen. Jadi kalau sekali musim mereka tuh bareng. Nah, buah itu ada buah yang kedua dan ada buah yang pertama. Jadi buah pertama itu adalah bunga yang pertama. Jadi mereka akan dipanen dulu yang tua-tua. Nah, baru buah yang kedua. Nah, seperti ini dia. Banyak ya Mas ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Wajahnya dulu. Bagaimana perasaan Anda memanen alpukat ini? Yang penting have fun. Cara manennya itu menggunakan jaring seperti ini. Agar nggak apa Mas? Agar nggak rusak. Agar nggak rusak. Jadi alpukat ini nggak bisa teman-teman kalau dia dipanen lalu jatuh ke tanah, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa bertahan lama, dia akan cepat busuk buahnya. Maka dari itu dia harus dipanen dengan jala yang ada jaringnya. Jadi alpukat itu bisa masuk ke dalam jaringnya tersebut. Mari kita memanen.
syuting. Ah, ini dia. Oh, apa Mas? Kui anu, anak kiri. Endi? Kui. Tuh, dan. Ada monyet tahun 2020 pakai baju putih dan celana hitam. Caca. Kali Mas. Supirnya manja. Aduh, mantap. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengambil alpukatnya. Jadi di sini saya ingin memberikan pengetahuan dan juga wawasan tentang buah alpukat. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf, saya berada di bak mobil karena cuacanya sangat panas. Jadi saya mencari tempat yang teduh untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang buah alpukat. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin menyinggung siapapun. Ingat, saya tidak ingin menyinggung pihak manapun. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Oke, langsung saja. Sebenarnya kemarin-kemarin itu saya sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan saya, juga dari konsumen-konsumen saya. Begini, pertanyaan itu hampir sama. Kak, bagaimana sih caranya biar kita bisa membedakan buah alpukat yang betul-betul matangnya real, dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, matangnya itu alami, dan matangnya itu yang tidak alami? Karena banyak pedagang-pedagang yang berkata, oh buah saya matangnya alami, buah itu yang tidak matangnya alami. Nah seperti itu, kita tampung. Terus pertanyaan yang kedua, Mbak, apa sih yang bisa membedakan buah alpukat mana yang kualitasnya bagus, yaitu tua di batang, memang betul-betul tua, dan buah alpukat mana sih yang kualitasnya kurang bagus, yaitu muda dan cara memasaknya itu dipaksa. Nah, sekarang saya ingin memberitahu, tapi sebelumnya saya sudah katakan saya tidak ingin menyinggung pihak manapun dan tidak ingin merugikan pihak manapun. Oke? Setahu saya sudah selalu berbincang kepada para petani juga dan juga para pedagang, teman-teman saya juga. Buah alpukat itu memang jenisnya berbeda-beda, terutama masalah bentuk. Ada yang bentuknya itu bulat dan lonjong panjang, ada yang dia itu bentuknya lonjong, ada bentuknya bulat dan lonjong sedikit agak kayak bola lampu, dan ada yang bulat-bulat kayak apel. Nah, itu adalah jenis-jenis buah alpukat. Nah, sekarang bagaimana sih Kak cara membedakan buah alpukat yang memang betul-betul matangnya itu tua dan yang matangnya dipaksakan? Nah, sebenarnya kalau kalian ingin tahu, buah alpukat itu yang bagus itu memang yang halus kulitnya ya,
Tapi sebenarnya buah alpukat itu yang sudah tua itu seperti ini. Nih. Kulitnya itu seperti ini. Ini adalah buah alpukat yang sudah tua. Tua sekali. Kadang kalau digoncang itu berbunyi di dalamnya. Isinya sudah lepas dari tampuknya itu. Nah, buah alpukat ini, kenapa saya bilang ini yang bagus? Karena alpukat itu semakin dia kulitnya itu berbintik dan kusam ya, kalau orang Jawa bilang namanya sudah gimana ya, kurap. Nah, tapi kalau kita bilang itu kusam, bentuknya kusam, itu adalah buah alpukat yang memang sudah tua dari batangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih, ini sangat tua sekali. Seperti ini. Nah, terkadang teman-teman mendapatkan buah alpukat itu yang kulitnya sangat halus. Memang betul, ada dua jenis alpukat. Alpukat yang kulitnya kasar dan juga kulitnya halus. Tetapi ketahuilah teman-teman, kalau kulitnya itu halus sekali dan juga itu mengkilat seperti porselin, maka itu bukanlah alpukat yang betul-betul tua, meskipun buahnya besar. Karena kenapa? Itu tergantung tipe jenis alpukatnya. Ada alpukat yang kecil dan ada alpukat yang besar, ada alpukat yang jumbo. Alpukat yang jumbo itu bisa satu bijinya itu timbangannya beratnya itu sekilo. Tetapi kalau alpukat yang sedang itu bisa dua, itu beratnya sekilo. Nah, alpukat yang kecil itu bisa 4 biji itu sekilo, tergantung. Nah, Kak, gimana sih caranya biar kita tuh mendapatkan buah alpukat yang memang betul-betul alami? Nah, seperti ini. Alpukat yang alami itu dia tua, sangat tua. Itu dari kulitnya dulu pertama itu dari kulitnya seperti ini. Ini sangat tua. Karena tidak ada alpukat itu tua tapi kulitnya itu mulus, sangat jarang. Nah, sudah saya katakan tadi, alpukat yang besar mulus itu bukan alpukat yang tua, tapi alpukat yang memang masih muda. Seperti itu. Nah, kebanyakan alpukat itu kalau sudah tua, meskipun kulitnya mulus, dia akan mengalami pecah seperti ini. Nih, ini adalah tanda alpukat yang memang betul-betul tua. Semulus apapun alpukat kalian, kalau dia sudah terlalu tua, pasti dia akan pecah seperti ini, pasti itu. Nah, apalagi seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, saya ingin memberitahukan lagi. Ada alpukat yang kulitnya itu seperti ini. Di sininya kuning, di sininya hijau. Pemirsa dan teman-teman jangan khawatir. Ini adalah alpukat yang buahnya paling atas. Karena kenapa? Dia terkena sinar matahari. Nah, disitunya dia. Jadi, buah alpukat itu ada beberapa jenis, teman-teman. Tapi jangan memberikan kesimpulan bahwa, Kak, ada buah alpukat yang kulitnya memang betul-betul mulus dan besar tapi memang dia tua. Nah, itu tergantung lagi dengan jenis dan tipenya. Tapi ingat lagi bahwa kebanyakan buah alpukat yang tua itu pasti ada ciri khasnya. Pasti ada ciri khasnya, itu berbintik-bintik seperti ini. Pasti ada. Meskipun itu kebanyakan 95% dia itu mulus, tapi pasti ada dia bintik-bintiknya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya biar bisa membedakan alpukat yang diperam ya dan alpukat yang matang alami? Gampang sekali. Alpukat yang diperam, apabila dia masak, dia akan susah dibuka. Dibeginikan akan susah. Saya tidak bisa memberikan contohnya sekarang karena ini buah alpukatnya masih mentah. Dia akan dibuka
seperti apapun dia akan susah. Tapi alpukat yang matangnya alami, hanya kulitnya yang susah dibuka. Tapi begitu dibuka, dia akan lembek, lunak maksudnya. Nah, disitunya lah alpukat itu yang paling bagus. Jadi ingat, alpukat yang diperam pertama itu kecil, dan yang kedua rasanya pahit. Ketiga, ketika dibuka dia akan susah, meleot sana, meleot sini, goyang sana, goyang sini. Ibaratnya itu dia tuh elastis seperti karet. Nah, seperti itu. Seperti karet ya teman-teman ya. Nah, terus saya ingin memberikan tips buat teman-teman. Bagaimana sih caranya ketika kita membeli sebuah alpukat di supermarket, di pusat perbelanjaan, atau dimanapun, tapi alpukat itu masih mengkal, Kak. Bagaimana caranya mematangkan? Padahal sudah diperam di dalam beras, tapi juga tidak matang-matang. Nah, gampang. Kalian ini karena masih dari batang fresh, kan masih ada tampuknya nih. Nah, itu kita seperti ini, kita buang, ya, kita buang. Dan di sininya ini dicucuk dengan lidi, seperti ini. Lalu masukkan ke dalam beras atau simpan dimanapun, tapi bukan tempat yang panas dan bukan tempat yang dingin, yaitu lemari pendingin atau kulkas. Jangan. Nah, nanti kalau dicucuk seperti ini nih, seperti ini ya, seperti ini nih. Nah, sampai ke dalam, dia akan matang sendiri dalam 2 hari. Dalam 2 hari, bisa jadi 2-3 hari, tapi bisa jadi cepat karena dia sudah dalam ibaratnya tuh, kalau bahasa Jawanya ngabar, kalau bahasa nasionalnya sudah bocor. Jadi ban itu sudah seperti itu. Nah, jadi alpukat itu cara membedakan mana yang tua, mana yang muda itu sudah, yaitu dengan cara lihatlah pada kulitnya. Pertama pada kulitnya, karena ciri khas alpukat itu pada kulitnya ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan manfaat-manfaat buah alpukat ini. Buah alpukat ini sangat efektif untuk kulit, untuk sel jaringan kulit, untuk tubuh kita, untuk protein kita sangat bagus. Nah, juga kadar yang ada di alpukat ini bisa untuk masker, juga bisa untuk menghaluskan kulit ya teman-teman ya. Vitaminnya sangat banyak ini. Nah, tapi saya vitamin apa, saya juga kurang tahu, karena saya juga bukan ahli gizi, bukan ahli vitamin, tapi yang saya tahu alpukat ini banyak sekali vitaminnya. Sekian dulu teman-teman pengetahuan dan wawasan soal alpukat. Mungkin banyak kurangnya, saya juga mempunyai kekurangan dalam pengetahuan soal buah alpukat. Jika teman-teman lebih paham, lebih tahu, saya ingin teman-teman juga share kepada teman-teman yang lainnya agar mereka juga paham dan tahu. Untuk itu, mari kita semuanya makanlah buah yang sehat, makanlah buah yang alami, dan makanlah buah yang memang betul-betul terjaga kualitas kemurniannya, karena kesehatan itu berawal dari diri kita sendiri. Kesehatan itu berawal dari apa yang kita konsumsi. Untuk itu, terutama buah, jangan sembarangan membeli buah yang memang tidak bagus proses penyimpanan ataupun proses pematangannya, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Untuk itu, kita semua mari kita jaga keaslian dari buah, kemurnian dari buah, karena kemurnian dan keaslian itu juga sangat penting untuk kelangsungan hidup kita dan juga kelangsungan kesehatan kita. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa tonton terus video saya, tonton terus cerita-cerita saya. Semoga saya bisa memberikan
cerita-cerita menarik lainnya kepada teman-teman. Untuk itu, saya Rahayu Empre mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Saya Rahayu Empre. Salam sukses untuk